Anda tahu sekarang Eropa, itu sudah berapa muslimnya? Di Amerika ini, di Australia. Itu kan negara-negara yang saya sebut. Belum lagi bagaimana Hong Kong, bagaimana Korea, bagaimana muslim itu menyebarkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan dari si Udin Boga ini. Jadi si Udin Boga ini menyampaikan bahwa Islam itu semakin berkembang pesat di negara-negara benua Eropa. Dan ini tidak bisa dibendung lagi. Jadi seperti yang kita dengarkan 2 hari lalu bahwa pemerintah Amerika Serikat sudah memperbolehkan azan di hari Jumat dan di saat bulan Ramadan. Jadi ketika melantunkan azan ini, itu tidak perlu lagi meminta izin kepada pemerintah setempat. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Silahkan tonton videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Tapi sebelum itu silahkan ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Saya mengungkapkan hal-hal yang di luar firman seperti sebelum ini saya selalu membacakan firman Tuhan, selalu menyampaikan konsep-konsep khutbah murni selama ini. Tetapi saya harus mengikut arus sedikit karena kalau saya tidak membicarakan itu, kasihan umat di Indonesia yang makin hari makin dimakan oleh zaman. Karena gencarnya kaum muslimin itu memberitakan keyakinannya dan menghina kekristenan. Si Udin Bonga ini menyampaikan begitu gencarnya umat Islam itu menyebarkan keyakinannya sehingga mereka itu katanya menghina kekristenan. Kita tidak pernah menghina kekristenan, di mananya umat Islam itu menghina kekristenan. Berapa sih jumlah umat Islam di negara kita ini di tahun 2021? Jadi di Desember 2021 Islam itu 86,93%, Kristen 7,47, Katolik 3,8, Hindu 1,71, Buddha 0,74, aliran kepercayaan 0,5, Konghucu 0,3. Jadi Islam ini 86,93%. Jadi di sini kalau mereka mengatakan murtadin itu semakin gencar, semakin banyaknya orang berpindah agama dari Islam ke Kristen, itu hanya berita hoax itu. Tapi di sini dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk Indonesia 273,87 juta. Tapi di sini kita 86%. Artinya apa? Kita ini 241 juta jiwa. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu. Anda tahu sekarang Eropa, itu sudah berapa muslimnya? Di Amerika ini, di Australia. Itu kan negara-negara yang saya sebut. Belum lagi bagaimana Hong Kong, bagaimana Korea, bagaimana muslim itu menyebarkan dirinya karena kerusakan Arab itu sudah hancur. Tetapi mereka masuk metamorfosa baru di negara-negara Eropa, Australia, Amerika yang tidak bisa dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Itulah fungsi keadaan kehadiran saya masuk Kristen ini. Panggilan Tuhan yang luar biasa yang harus saya ikuti akhirnya. Memang saat sekarang ini Islam itu masih menjadi minoritas di benua Eropa ya, di negara-negara benua Eropa. Tapi ada pendeta mengatakan bahwa Islam itu akan menjadi mayoritas di negara-negara benua Eropa itu. Karena seperti yang kita lihat, kata pendeta ini, di mana di sini banyak gereja itu sudah dijual. Karena apa? Karena jemaatnya sudah tidak ada. Gereja itu dijadikan masjid, gereja dijadikan sebuah restoran, gereja dijadikan tempat hiburan malam, karena memang jemaatnya sudah nggak ada. Orang sudah tidak tertarik lagi dengan agama Kristen. Bukan kita memfitnah, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau pendeta di negara kita ini mengatakan bahwa Islam itu tidak berkembang di negara Eropa, ini yang ketakutan mereka yang mereka tutupi selama ini. Tapi pendeta dan orang seperti Saifuddin Ibrahim itu lama-lama akan terbuka seperti apa perkembangan Islam di negara-negara Eropa ini, seperti yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim, bahwa di Amerika juga itu Islam itu akan menjadi mayoritas dalam tempo 10 tahun ke depan. Kenapa? Karena pemerintah Amerika sudah memperbolehkan azan di hari Jumat dan saat bulan Ramadan. Jadi ketika azan ini tidak perlu lagi meminta izin kepada pemerintah setempat. Kalau dulu itu tidak boleh ada azan.
di negara Amerika ini. Tapi kalau sekarang azan itu sudah diperbolehkan dan nggak perlu lagi minta izin kepada pemerintah setempat. Ini harus kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Amerika Serikat. Jadi kita lanjutkan lagi. Akhirnya. Jadi begitu, saudara-saudara. Mengapa Muslim itu harus masuk neraka semua? Nah, inilah ayat karangan Zaid bin Sabit yang luput dari perhatian Muhammad. Sehingga orang Islam rasanya lupa dia bahwa ayat ini mengatakan semua Muslim masuk neraka dulu. Ya, itu yang sudah terkenal karena sudah berapa tahun yang lalu saya bikin itu di khutbah saya, surat Maryam. Kata Udin Bonga ini semua umat muslim itu katanya masuk neraka. Iya, memang semua umat muslim ini akan masuk neraka. Ketika hari kiamat, kita itu semua masuk neraka. Kenapa? Karena kita membersihkan diri dulu di dalam neraka, baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi dosanya itu ada besar kecil. Mungkin yang kecilnya itu cepat dikeluarkan dari neraka. Tapi kalau yang besarnya seperti Saifuddin Ibrahim akan selama-lamanya di dalam neraka. Kenapa umat muslim itu harus masuk neraka? Karena kita itu tidak ada penebusan dosa. Kalau di umat Kristen, Yesus itu katanya penebus dosa. Pendeta Isra Soru pernah mengatakan, yang menebus dosa ini tidak bisa manusia, karena semua manusia berdosa. Harus anak Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Yesus ini 100% manusia, 100% anak Tuhan, dialah yang bisa menebus dosa kita katanya. Kemudian pendeta Isra Soru mengatakan bahwa Yesus ini dikambing hitamkan sebagai penebus dosa. Jadi kalau kita di umat muslim itu tidak ada penebus dosa. Lalu bagaimana cara kita menebus dosanya? Mungkin kita itu melakukan kejahatan, mencuri, berzina di sini. Kita itu memohon bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengulangi lagi. Ada ulama yang mengatakan ada dosa manusia yang tidak bisa diampuni katanya. Tidak ada yang dosa tidak bisa diampuni kalau kita benar-benar memang bertobat. Orang murtad, kemudian dia menyesal murtad kembali ke dalam Islam, ini bisa diampuni dosanya. Apalagi hanya sekedar berzina, mencuri, itu bisa diampuni dosanya apabila kita itu benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang menebus dosa kita itu di dalam Islam yaitu kita sendiri, bukan orang lain. Seperti yang disampaikan oleh pendeta Isra Soru bahwa Yesus ini katanya dikambing hitamkan untuk menebus dosa manusia. Jadi buat teman-teman sekalian, seperti yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim, bahwa Saifuddin Ibrahim ini masuk ke dalam agama Kristen itu karena sayang sama Kristen. Karena isi Kristen ini semakin menurun. Inilah kebohongan dari Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ini masuk ke dalam agama Kristen karena rindu sama rupiahnya. Karena di Kristenan ini dipotong 10% setiap kakak. Umat Kristen itu dipotong penghasilannya 10% setiap kakak setiap tahunnya. Ini yang dikasihkan kepada para pendeta. Jadi buat teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.